untuk membunuh Tuhanmu. Sejak kapan orang Kristen ingin membunuh Tuhannya? Ya, matinya Yesus gara-gara siapa? Sekarang siapa yang melakukan pembunuhan? Iya, matinya Yesus Kenapa kau gara-gara tuduh ke siapa? Oten? Ya, matinya Yesus gara-gara Itu siapa? Aku menghujatkan tanya. nggak? Kau bilang lagi. Aduh, Pak, pusingnya di situ kau kepalaku melihat kelakuannya, Oten. Perlahan-lahan mereka membunuh Yesus dengan dosanya. Si Ribo sudah gila teman-teman. Aduh, pusingnya kepalaku Teman-teman, melihat record, si Ribo lagi kelakuannya, gila. Oten. Sungguh senanglah hatinya membunuh Tuhan dengan dosanya. Itu kau penuduhan, Rifa. Makanya kau bilang kau nggak ada menghujat. Jeng. Malu sendiri kau, Rifa. Kan fakta itu. Kan dengar, kau dengar ya, dengarkan Bebek. Oke, Kau dengar Bebek. gimana orang Dengar ya. Kristen membunuh Dengar. Yesus? Oke, kau dengar Bebek ya. Aduh, pusingnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. itu bahkan dijadikan, inilah ngerinya mereka. Ketika kita diskusi akademik, membawa retorika berpikir, logika sederhana, mereka memfitnah kita, menghujat. Ketika mereka terang-terangan menghujat dan tidak mau meminta maaf, mereka tidak mau disakiti. Nah, makanya saya bilang, suatu saat Indonesia, kalau seandainya pemerintah tidak turun tangan mencoba membersihkan orang-orang yang berbicara agama tapi itu bunyinya adalah penistaan dan penghinaan, ini bisa jadi perang agama nanti. Makanya saya berharap pemerintah kita sigap ya. Kita punya Densus 88. Kalau perlu Densus 88 turun tangan menyisir mana ruang-ruang dialog yang serius dialognya, mana ruang-ruang dialog yang isinya penghujatan dan memancing emosi kebencian gitu. Ya. Kalau kita hadir karena ada aksi fitnah terhadap Islam, kita menjawab. Makanya Komal Islam ini ya, salah satunya Komal Yonatan Andar ini tupoksinya menjawab pertanyaan. Di awal kita tawarkan non muslim di sini bertanya sepuasnya. Ya. Buat teman-teman yang muslim ya, saya menghimbau jangan kalian emosi mengikuti hawa nafsu karena kalian akan tertanggung dosa terhadap kalian. Serahkan saja kepada pemerintah ya.
Biarkan polisi yang bekerja. Karena kalau kalian minta bukti, buktinya ada di YouTube saya. Kita mengajak Ruth diskusi baik-baik. Bahkan saya, kalau dia menghujat pribadi saya tidak mempermasalahkan. Tapi kalau sudah agama, bukan saya saja yang marah, tapi seluruh umat Islam bisa marah. Kalau kalian tuduh saya penghujat sama kayak Ruth, tunjukin. Ayo naik ke atas. Diksi mana saya pernah menghujat, ayo. Satu saja orang Kristen naik ke atas, buktikan penghujatan saya kepada Yesus. Videonya lengkap dengan diksi-diksi konteks diskusinya ya. Saya tunggu satu orang Kristen membuktikan saya menghujat Yesus dan agama Kristen. Silakan. Kalau kalian bicara tentang argumentasi diskusi saya, jangan dipotong videonya, selesaikan semuanya. Kenapa saya bicara begitu? Contoh, seperti kemarin saya bilang, Kristen ini kok sama kayak anjing, ya gitu ya. Saya mengatakan itu bukan karena saya benci Kristen, tapi karena saya membaca data. Menurut Ibu Rita Wahyu, orang yang diberkati di luar Yahudi itu setara anjing. Ya, makanya ada artikel Bu Rita Wahyu namanya berkat kepada anjing. Ya, nah tetapi secara faktual saya mengatakan itu karena ketika kita ajak orang Kristen diskusi dengan kita, itu sifatnya menggonggong, nggak berhenti bicara, menghujat Nabi kita, tidak mau mendengarkan. Nah ini datanya ya. Kita itu tidak menghujat teman-teman ya nih, berkat kepada anjing. Ini adalah artikel penjelasan Ibu Rita Wahyu tentang perkataan Yesus yang mengatakan Matius 15 nomor 21. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, Ibu Rita Wahyu di sini menjelaskan bahwa maka Tuhan Yesus menggunakan terminologi anjing untuk merujuk pada bangsa non-Yahudi. Nah, masalahnya adalah perbedaannya kita tidak bisa dikatakan anjing karena kita tidak diberkati oleh Yesus. Sementara perempuan itu di luar Yahudi, dia diberkati Yesus. Nah, pertanyaannya adalah orang yang diberkati oleh Yesus di luar Israel siapa? Kristen. Maka yang layak dikatakan anjing siapa? Umat Kristen dong, menurut pernyataan dari Bu Rita Wahyu. Gitu ya. Nah, dan teman-teman asal kalian tahu ya, saya ini bahkan sudah menghadiri penyidikan saya waktu saya dilaporkan sama si Dosmek. Nah, Dosma si jabat ini salah seorang pengacara yang berhasil menjebloskan Ratu Entok ke penjara. Dia berpikir, dia berharap kita sebagai apologet Islam berhenti berapologet karena ketidakpahamannya tentang agama dan debat lintas agama. Kita ini setiap yang saya lakukan itu ada dalilnya. Contoh, ketika saya menjawab itu saya menjalankan dalil ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Membandingkan Islam dan Kristen itu mengikuti ajaran ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kemudian menjawab agama Islam wal mau'izatil hasanah, memberikan pengajaran yang baik. Contoh, saya katakan, jangan percaya Tuhan mati. Tuhan itu tidak mungkin mati. Itu menjalankan syariat wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebat yang saya lakukan dengan para pendeta dengan santun itu mengikuti kaidah itu. Tapi teman-teman, ketika saya meludahi penghujat, mempermalukan mereka, itu mengikuti kaidah setelahnya. Quran surah An-Nahl ayat 126. Kita bukan Kristen apabila ditampar pipi kiri kasih kanan ya. Kita akan melihat bagaimana bunyi surah An-Nahl ayat 126 ya. Al-Quran kita bukan cuma sepenggal. Nah, mari kita baca Quran surah An-Nahl 125:6. Tokecang, hentikan debat agama. Kau minta kepada presiden ya, karena debat agama ini tidak termasuk sesuatu yang menista, tidak termasuk sesuatu yang ilegal. Nih, dan jika kamu membalas kejahatan pihak lawan, maka hendaklah kamu membalas dengan kejahatan yang sama, seperti yang telah ditimpakan kepadamu. Gitu. Dan jika kamu bersabar, sesungguhnya yang demikian itu lebih baik bagi orang-orang bersabar. Seperti itu ya. Contoh, ketika si Ruth menghujat Nabi Muhammad SAW, kita bisa membalas setara. Caranya apa? Kita tunjukkan di dalam ayatnya bahwa ternyata yang tidak dilarang mengawini babi itu mereka, karena tidak ada larangannya dalam kitab mereka. Yesus tidak pernah melarang. Nah, itu cara kita. Jadi kita mengkomparasi by akademik ya, mengkomparasi secara akademik. Gitu ya. Tuh. Begitu ya. Begitu teman-teman ya.
Jadi kita ini tidak dilarang berdebat karena ada dalilnya di Al-Quran. Jadi kalau pemerintah kita melarang kita berdebat, justru kita dihentikan menjalankan syariat Islam. Tapi kalau pemerintah kita mau menghentikan juga nggak apa-apa, atau diambil alih sama pemerintah. Pemerintah saya himbau untuk memfasilitasi debat lintas agama dalam Kementerian Agama. Jadi undang nanti orang-orang kompeten, pendetanya, ahli-ahli apologetnya, disiarkan di seluruh TV nasional. Lalu kita duduk bersama, lalu debat akademis tuh. Biar kita tahu semua bagaimana Kristen menjawab agamanya. Itu lebih bagus. Saya justru menunggu pemerintah mengambil alih untuk memberikan fasilitas debat agama yang diawasi oleh pemerintah. Ada polisi, ada tentaranya, keamanan dijaga, ya kan? Ahli-ahlinya muncul, ahli filosofi, ahli teologi, ahli islamologi, ahli kristologi menjadi juri, kita debat. Bagus begitu pemerintah yang memfasilitasi, biar nggak terjadi kericuhan. Kalau ada yang ricuh nanti mereka melanggar undang-undang. Keren kan? Ide saya kan keren banget tuh. Cuman saya masih menunggu. Oke, Ya, idemu Fred. itu sangat keren. Memang idemu itu memang sangat keren, tapi pemerintah itu nggak bisa melakukan gitu karena Indonesia itu banyak melindungi umat Islam. Tadi kamu bilang kata kamu tadi Tunggu. kan? Kau bilang pemerintah banyak melindungi umat Islam. Jadi kau bilang pemerintah kita tidak adil. Nggak adil. Contohnya aja. Ya teman-teman ya, Orang dengar ya. KKR orang KKR diam aja dulu. yang Ya, di aku Bekasi cuma ngasih itu- tahu dulu, bentar dulu aku ngasih tahu. Dengar ya, ini orang Kristen hidup di tengah-tengah mayoritas Islam yang diperintahkan untuk nih dalam kitabnya diperintahkan untuk patuh kepada pemerintah ya, tapi dia sendiri bilang pemerintah nggak adil. Nah, inilah mereka teman-teman. Jadi mereka ini adalah bentar dulu. Mereka ini adalah orang-orang yang apabila mereka itu tidak mendapatkan yang mereka inginkan, mereka akan menyerang pemerintah. Ini si Alfred ini untung nggak punya kuasa aja di tangannya. Sempat dia punya kuasa di tangannya, teman-teman, dia akan makar ini. Di Papua contohnya kan banyak tuh yang nggak terima dengan pemerintah tuh. Kan Kristen itu, orang Kristen kan itu. Lah, orang Aceh pun gitu kok. Ya orang Aceh kenapa? Orang Aceh Ya kenapa? orang Aceh ini Ada orang merdeka Aceh loh. membunuh. Ada nggak orang Aceh membunuhi polisi-polisinya seperti dilakukan di Polisi Papua? iya, zaman GAM itu. Ya, ya coba aku Kamu tahun tunjukkan 2004 datanya. Ayo, kemana? Belum lahir. ya, tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Peperangan antara GAM sama Iya, polis dan TNI itu Aceh gimana? minta Aceh sudah masih seperti Papua nggak? Aceh terjadi nggak pembunuhan terjadi seperti lagi. di Papua? Terjadi Sekarang lagi mana-mana? semenjak Iya. Siapa nama polisi yang tentang dibunuh? pemerintah tidak peduli kepada Iya. Aceh. Coba tunjukkan Oke, nama polisi nih enggak, kalau saya datang Papua sini. baru Iya, saya nih. siap Bentar ini, dulu kasih pembunuhan di Papua nih, pembunuhan polisi di saya Papua kasih ya. tunjuk. Kamu bilang Bentar kamu nggak ada dulu. penghujatan kan? Kamu nggak ada bilang penghujatan kan? Kita Nggak ada, buktikan coba ya tunjukin. videonya ya. Nah gini, Oke. ya kamu Kita ambil tunjukkan videonya, dulu videonya, teman-teman, Iya ya. bentar dulu, aku lagi. Iya kamu nanti kamu tunjukin video, aku tunjukin ini dulu ya. Kita tunjukin teman-teman ya. Ini Rifa nggak Kakak- kira-kira? Ya Ini saya Rifa terus. nggak kira-kira? Iya Nah, putarkan kita dengar ya videonya. teman-teman, penghujatan Rifa. Coba putar. Nah. Oh Tuhan tolonglah Oce, jauhkan dia dari hidupku. Itu nyanyi itu bagus suaraku. Mana penghujatannya? Itu nyanyi kan bagus suaraku tuh. Suaraku bagus itu, apanya menghujat itu orang keren. Aduh pusing kepalaku melihat kelakuan para oten. Mana penghujatannya? Dia musiknya itu kena copyright nanti YouTubeku. Di mana penghujatannya, di mana? Hebat gitu Oke. nyanyiku kok. Gini. Kamu nggak mau dengar semua lengkap? Oke, nggak apa-apa. Karena itu Bukan, ada musiknya. Bentar dulu dong. Kau carikan perkataannya yang menghujat itu yang mana, kan aku bilang nih. Oke. Aduh pusing kepalaku melihat kelakuan para oten. Itu kan memang kenyataannya kayak gitu. Itu makanya mau dilanjutkan nggak videonya? Iya, tapi jangan ada musiknya. Nanti kena copyright nanti di YouTube. Lah makanya matikan YouTube mau supaya kita dengarkan. Udah, aku sama matikan dulu di bentar ya. sini. Oke, aku matikan dulu bentar. Bentar. Yaudah. Silakan putar. Oke. Wah, nyanyianku malah ternyata kau nonton nyanyi. Bagus ya suaraku ya. Aduh pusingnya kepalaku melihat kelakuannya Oten.
Oh Tuhan, Benar, benar. tolonglah Benar. aku. Oten lama-lama menggila. Kamu udah menghina Tuhan kami tuh bro, apa, Iva? Mana? Mana penghinaannya? Bentar. Nih, dengar aja, dengar aja. Wah, dia seneng banget nonton aku. Mana ini? Iva, dengar aja. Mana penghujatannya? Benar, saya inspirasi aku. Jadi ingat kisah di abad pertama. Mana penghujatannya? Bentar. Ini banyak ini. Bentar, bentar. Mana? Mana? Ya bentar, kau dengar aja. Kau dengar aja, Rifa. Beracun. Pas kopas gitu. Remuknya tulangnya, sesaknya nafasnya, sakitnya hatiku melihat kamu. Kau tikam lambungnya dan racuni dia, betapa kejamnya Hansip Romawi. Hansip Romawi. Mana penghujatannya? Kau tikam lambungnya, kau paku tangannya, engkau cambuk dia, kejamnya engkau. Jangan panas dulu, bentar supaya didengar dulu. Kau jangan pakai Kau kamu Hansip dulu. Romawi, mengkhianatinya. Kenapa Kau kamu salibkan ketakutan, dia, Rifan? biadab. Dengar dulu, Di mana Rifan. penghujatannya? Ya makanya Penghujatannya kau dengar dulu mana? supaya orang menyaksikan, supaya jangan suara Yang kamu mana? itu Cepat menimpa. Cepat. Ya sabar dong, jangan kau ribut. Ya, Remuknya tulangnya, sesaknya nafasnya, sakitnya hatiku melihat kamu. Kau tikam lambungnya dan racuni dia, betapa kejamnya Hansip Romawi. Langit pun terbelah, terbuka, semua mayat kudus lagi. Oh kejamnya kamu selalu begitu, tampar-tampar dia karena dosamu, karena dosamu. Apakah memang caramu, Oten? Perlahan-lahan mematikan Tuhan. Aduh, pusingnya kepalaku melihat kelakuanmu, Oten. Mana penghujatannya? oke. Di situ narasimu, ya. Apa? Sungguh bangganya kau Oten untuk membunuh Tuhanmu. Sejak kapan orang Kristen ingin membunuh Tuhannya? Ya, matinya Yesus gara-gara siapa? Sekarang siapa yang melakukan pembunuhan? Iya, matinya Yesus Kenapa kau gara-gara tuduh ke siapa? Oten? Ya, matinya Yesus gara-gara Itu siapa? Aku hujatan tanya. nggak? Kau bilang lagi. Aduh, Pak, di pusingnya situ kau kepalaku meracuni. melihat kelakuannya, diracuni. Oten. Nah, Perlahan-lahan ini udah gila, si Rifa. Si mereka Rifa sudah membuktikan membunuh gila. Yesus dengan dosanya. Si Rifa sudah gila sekarang teman-teman. Aduh, pusingnya Record, kepalaku teman-teman, melihat record, si Rifa lagi kelakuannya, gila. Oten. Sungguh senanglah hatinya membunuh Rifa, Tuhan Rifa. dengan dosanya. Itu kau penuduhan jeng, Rifa, jeng, jeng. makanya kau bilang kau nggak ada menghujat. Jeng, jeng. Malu sendiri kau Rifa. Kan fakta itu. Lah, Kan dengar kau dengar ya, orang- dengarkan bebek. Oke, Kau dengar di bebek. mana Shh, orang dengar ya. Kristen membunuh Dengar. Yesus? Oke, kau dengar bebek ya. Hmm. Aduh, pusingnya kepalaku melihat kelakuannya, Oten. Pelan-pelan, Sekarang sungguh di mana senangnya Oten yang melakukan? Di mana Udah Oten aku tanya itu yang dulu. melakukan pembunuhan Yaudah. kepada Yesus? Yaudah aku tanya sama kau. Yesus tuh mati karena dosa Oten bukan? Bukan, di mana? Kan kau narasi kamu di sini dalam video ini. Ku Kan tanya kau yang dulu. menarasikan. Iya,
Yesus itu Kalian mati karena senang dosa kau membunuh bukan? Tuhan kalian. Di mana Ya, kami aku membunuh tanya, Tuhan kami? kau berbuat dosa, Yesus mati nggak gara-gara Siapa yang kau? melakukan pembunuhan? Iya, aku tanya, yang Bukan. membunuh itu kan Jadi, Hansip Romawi. narasimu itu bisa kena Eksekusinya, diri kamu, Rifa. Nggak Kamu apa-apa, bilang lakukan kami aja. Iya, membunuh Tuhan ada kami. dalilnya. Karena Di pendeta mana- yang mana bilang dalilnya? karena Mana Yesus mati dalilnya? gara-gara ya, Yesus mana? mati gara-gara dosa kau, betul Ya, nggak? Yesus mengatakan seperti itu, tapi bukan kami Ya sudah. melakukan. Ya udah, Berarti kenapa kau yang kamu bunuh katakan- Yesus. Kata Kenapa? Mikana yang bilang kita semua membunuh Yesus katanya nih. Nih Mikana yang bilang Lah, kita semua ini telah membunuh narasi Yesus. kamu itu. Aku Mikana telah membunuh siapa? nih. Mikana siapa? Kristen. Mikana Bukan Kristen. Kristen dia bagi kami. Kok Kristen. Kristen dia Nih, Mesiani, kok dia Kristen? Mikana Mesiani belum membunuh tentu Kristen. menyalibkan Yesus. Sekarang Nih. gini Rifa, kamu Aduh, pusingnya kepalaku melihat kelakuannya. Oh, Teh. Udah tunjukkan kayak mana Mikana Kenapa ngatakan. bahagia Ayo, gimana? dia Tunjukkan Mikana ngomong melihat kayak gitu, Tuhannya disalibkan. Nah, kamu udah Tikam dua lambungnya, pemfitnahan di dalam engkau videomu ini. paku dia, Yesus kau engkau bilang cambuk diracuni. dia, Yesus nggak ada pikul diracuni. salib. Itu pertama diracun, narasimu. diracun, nih, diracun. Dia Ya, tunggu dulu, aku haus, diracun dia. Aku haus dikatakan di situ di dalam Iya, nih. di dalam Mazmur Diracun. 62 itu dikatakan dia diambil kata hausnya bukan Iya, kata makan diracun. racun. Dia kan di nubuatannya makan racun nggak nubuatannya? Enggak, di nubuatannya itu dirujuk Nih, kepada nubuatannya apa nih? Nih kau baca Dirujukan nubuatannya kepada nih. apa? Dirujukan Iya, baca kepada nubuatannya. apa? Iya, Aku baca. haus, kan? Iya, Nah, baca aku nubuatannya. haus. Bahkan ini loh nubuatannya, jangan dipotong-potong lah. Bahkan mereka memberi aku makan apa? Eh. Makan apa? Ya, di mana sih itu makan racunnya? Ayo, di mana? Berarti tidak terpenuhi nubuatannya. Lah, yang makan racun Lah, itu lah, lah, mana? lah, lah. Aku Lah, haus. enggak, ya udah Aku aku tanya haus ini itu nubuatan. kau bilang makan racun. Iya. Aku tanya ini satu paket ini nubuatan Enggak, bukan? dengar dulu, jawab dulu, Rifa. Aku haus itu Iya. makan racun. Ani, Dengar ya. Ini Ada kamu dua ngambil dalilnya. konsekuensi. Aku tahu, Rifa. Kalau Aku tahu. Ini, kalau tidak terpenuhi haus. nubuatannya berarti itu kamu bohong. ngerti nggak? Berarti Tuhan Ini pemisah. Kitab suci ini kata garis aku haus merujuk Aku kepada tanya sama kau sekali lagi, Ucok. Apakah aku di situ haus. nubuatan? Aku haus. Apakah aku di situ haus. Bunda Botok sudah bicara ini, Ucok? Bunda Botok bertanya sama Kenapa Ucok. kamu kepanasan, Rifa? Aduh, pusingnya iblismu. kepalaku melihat kelakuannya. Telah kita buktikan, Ten. teman-teman. Si Rifa Betapa ini katanya bangganya penghujatan. dia Kita gampang kita kasihkan pelan-pelan dalilnya ini membunuh kepada polisi. Tuhannya. Sebenarnya polisi ini nggak adil. Engkau Sejak tikam kapan negara dia, ini engkau melindungi salib dia. orang mayoritas, minoritas? Aku tanya Sejak dulu sama kapan? kau. Ketika Yesus dikatakan bahkan mereka memberi makan Bekasi racun. itu digeruduk, diganggu Apa? KKR-nya. Ada izin, minta izin sama pemerintah. Yesus itu kepolisian, nubuatannya makan keamanan. racun bukan? Bunda Botok telah Pun bicara siapa ini. yang demo-demo itu? Ucok, si Ucok ini kok curhat di Islamisasi sini. katanya. Bisa jadi Islamisasi. gereja kau merusak. Datang Dr. Zakir Naik soalnya ke mungkin Indonesia bisa nggak ada kayak gitu. Kok curhat anak ini? Kau mentang-mentang minoritas kau curhat pula. Dengar dulu. Aduh, Kutanya, udah itu di dalam kubilang kitab. nih, Pak, negara ini tidak ada adil, makanya orang Ya Kristen udah pindah tidak negara lah. melakukan kayak- Udah pindah kau ke Burundi. Kenapa Pindah ke Burundi? negara Kristen. Kan negara Kristen itu Kan Burundi. masih ada sebelah timur. Ya Bagian pindahlah timur kau. kan orang Ya Kristen pindahlah kau ke mayoritas. Papua. Ya pindahlah kau ke Papua. Ngapain pindah ke Papuanya? Terus? Bisa ke NTT. Bisa Berarti ke Indonesia kan? Manado. NTT Indonesia kan? Lah, emang negara Indonesia? Tapi kau bilang Indonesia ini tidak agama? adil. Lah, Iya makanya tadi kau Indonesia bilang memang nggak Ya adil kalau di Indonesia bagian nggak adil barat. ngapain kau tinggal di Indonesia? Pindahlah ke Burundi, Indonesia negara nggak Kristen. adil di bagian barat. Oh, bagian barat. Dengar teman-teman ya. Jangan Di biarkan orang Bekasi, ini pergi ke di daerah Jawa barat, Barat ya. itu berapa banyak udah. toleransinya. Teman-teman, catat namanya. Jangan kalian biarkan dia pergi ke Toleransi daerah di Jawa Sumatera Barat dan itu diam, berapa? diam dulu lah, Kak. Oh, dia benci sama orang Jawa Barat, teman-teman. Itu data, kita pakai data. Teman-teman, Kita pakai dia data. benci Ada sama nggak orang Jawa pemerintah Barat. turun tangan langsung membubarkan orang itu. Malah di Udah diam aja, Kak. boleh di grup. Buka mulutmu, Alfred. Buka mulut dulu, Dek. Dia Bunda Botok yang bekerja. mau turunkan. Nyanyi dulu kita ya. Jing 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 jing
Jeng, 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 jeng. Kau tombak dirinya, engkau cambuk dia, engkau paku dia, pikul salib, engkau gantung dia, kau siksa dirinya, pelan-pelan engkau malah bahagia, engkau tertawa. Hey! Aduh pusingnya kepalaku melihat kelakuannya. Ten, dia yang kutuk Tuhannya, malah dia bilang kita hujat. Agak lucu mereka nih ya. Mereka yang mati, mereka yang mengatakan bahwa Tuhannya mati gara-gara mereka. Kok kita yang disalahkan? Kok kita yang disalahkan? Ada aja Bunda Botok mulai tadi Bunda Botok itu tadi model Bunda Botok ya, nanti Bunda Botok kembali lagi, Bunda Botok nanti kembali lagi ya. Ada saja lah orang-orang Kristen ini ya, mereka yang membunuh Tuhannya, kita yang dikatakan menghujat, malah nyanyian aku dibilang menghujat. Itu nyanyianku keren banget tadi ya. Aku baru tahu suara aku sekeren itu loh. Engkau cambuk dia, kau tusuk lambungnya, engkau salib dia, pikul salib. Halo. Ibu sayang, pagi menjelang siang, kabarmu? Mak. Ini Halo, ini sayang. agamanya apa? Ih, Halo sayang agama Riva. agama kali ini si Benny Kristen. Kalau tahunnya agama. Murtadin. Agama Kristen. Jadi kalian dua-duanya Saya Kristen. murtad. Nggak ada lagi Murtadin. perempuan Kristen yang membuat kalian birahi sampai kalian bilang aku sayang-sayang kayak gini. Kau kan budak seks. Budak seks orang API. Oh, jadi memang si Berry ini memang otaknya vagina. Loh, kau tengok itu kelakuan Iya. kau Kristen tuh. Kau kan begitu. Enggak, aku bukan Kristen loh Kan nih. kau VCS. Aku bukan Kau Kristen. bisa. Oh, jadi orang Kristen ini, loh diam dulu. Berarti si Berry ini teman-teman memang, oh kayaknya dia adalah yang suka belanja tempat sirut ya. Kau suka tempat sirut ya? Cari-cari Iya, tikus. kau kan sering bicara seks kan. Di Kumalmu. Bahas kita Berarti orang selalu si bilang Bari seks. ini si Bari salah satu membernya Ruth. Diam dulu ya, teman-teman jangan marah ya. Jadi Bari ini itu akan dulu masuk surga karena dia Allah. diam dulu Bari, dengar dulu. Si Bari Allah. ini aduh malah menghujat Allah tuh datun. Buka mulut Bari, buka mulut. Buka mulut. Nah itu ya. Jadi Bari ini adalah orang yang sering ke tempat sirut. Dia keracunan Meki kudusnya LC sirut ya. Jadi dia keracunan ya karena sering ke tempat sirut. Ayolah Bari, tobatlah Bari. Ngapain kau tempat-tempat kayak gitu? Kau nikah aja lah sama sesama Kristen. Ngapain kau cari-cari LC-nya sirut? Kau nggak nengok tuh, takutnya kena HIV kau nanti loh. Kalian nggak takut ya? Maaf nih, aku bertanya serius nih. Kalian pergi ke tempat LC sirut itu, terus kalian dicium-cium lah sama dia, leher kalian, tubuh kalian. Kalian nggak takut ya kena penyakit kulit? Bisa jadi mereka kena penyakit kelamin gitu. Nggak takut kalian ya? Maksudnya gini loh ya. Apa kalian tuh nggak khawatir nanti kalian kena penyakit HIV kayak Elia Miron gitu? Nggak ada takut-takutnya kalian tuh? Atau jangan-jangan memang kalian tuh berpikir bahwa di agama kami ini karena kami sudah ditebus jadi bebas gitu? Coba saya tanya dulu sama kalian. Kalian nggak takut gitu bersundal di tempat sirut kayak gitu? Nggak ada kalian rasa takut sama sekali gitu kena penyakit kelamin? Nggak ada? Nauzubillah min zalik. Di dalam Islam ya, hukum-hukum Islam itu diberikan supaya kami itu tidak terkena penyakit, menjaga kesehatan kami. Kalian main apa ya? Maaf aku ya, aku nggak merendahkan perempuan ya. Ini mohon maaf nih buat kalian LC-nya sirut. Kalian nggak mau bertobat gitu? Atau jangan-jangan kalian mau mengamalkan ayat Bible Amsal 17 ayat 8? Atau jangan-jangan kalian mau berpikir bahwa Yesus itu betul-betul membuat kalian masuk surga tanpa perlu kalian itu berbuat baik gitu, asal kalian pesundal, karena pesundal lebih dulu masuk kerajaan surga gitu. Ayolah, berpikirlah, bagaimana mungkin seorang pesundal masuk surga? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin pesundal masuk surga? Sementara kalau kalian baca dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam keyahudian, perempuan datang bulan aja itu jadi najis loh. Apalagi perempuan pengamsal kayak kalian. Kenapa kalian tuh kok kalian nggak ada rasa takutnya sih? Kalian nggak takut gitu? Di dunia kalian punya penyakit HIV, penyakit kelamin, raja singa, apa namanya penyakit yang berkoreng-koreng itu di alat vital itu,
banyak penyakit kelamin yang terjadi karena hubungan bebas seksual ya. Nih, penyakit kelamin. Kalian nggak takut ya? Hah? Kalian nggak tahu Elia itu udah susah loh duduknya loh. Kenapa? Bokongnya sakit, makanya dia duduk tuh miring-miring gitu. Karena berserak-serak dia kan klip. Jadi gini ya, mohon maaf ya. Allah menciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Mohon maaf, sekeras-kerasnya feses, itu istilah untuk kotoran manusia ya. Sekeras-kerasnya feses, dia mampu menyobek dubur. Maaf agak kotor. Buat adik-adik kita yang menonton, tolong minggir dulu ya, karena ini kajian agak berat ya. Buat yang lagi makan, singkirkan dulu makanannya, ini kajian berat. Saya mengajak kalian berpikir nih. Lubang dubur kita itu diciptakan Allah, itu tupoksinya adalah tempat keluarnya kotoran manusia yang disebut dengan feses. Nah, lubang dubur kita ini maha kuasanya Allah diciptakan itu bisa mengatup, bisa melebar, bisa mengatup, bisa melebar. Kalian bayangkan ya, saya pernah mengalami nih, waktu itu saya sering minum susu coklat. Setelah saya sering minum susu coklat, feses saya itu keras, teman-teman. Nah, karena saya waktu itu jarang makan sayur, tinja saya itu keras. Maka pecah luka dubur saya itu luka karena fesesnya besar ya, besar fesesnya, dan itu keras dan nyangkut. Itu pernah, maaf ya, ini buat teman-teman semua yang terganggu dengan materi ini, keluar dulu nanti masuk lagi karena ini serius ya. Ini saya mengingatkan kawan-kawan Kristen yang gampang-gampangnya berhubungan lewat dubur, berhubungan lewat seksual ganti-gantian. Nah, ketika dubur kita itu diciptakan untuk tempat keluarnya feses, maka ketika feses kita keras dan kita tidak seimbang konsumsi sayur, maka kemudian anus itu luka. Nah, luka di anus yang dilewati oleh feses yang penuh dengan bakteri E. coli itu, E. coli, bukan E. coli ya. Nama bakterinya E. coli. Tunggu, aku tanya ChatGPT biar nggak salah sebut ya. Apa nama bakterinya ya, bentar. Nanti aku salah sebut, aku nggak mau berkata-kata kotor, nauzubillah min dzalik ya. Kita gunakan istilah-istilah akademik ya, biar tidak terkesan kotor ya. Apa istilah bakteri? Oke, bentar ya, aku tanya ChatGPT dulu biar aku nggak salah sebut. ChatGPT, apa nama bakteri di dalam feses? E. coli atau E. coli bacaannya? Silakan. Nama bakteri yang kamu maksud adalah Escherichia coli. Oh, coli. Sebagai E. coli ya. E. coli, oke, berarti E. coli. Nah, bukan E. coli ya. E. coli. Bakteri E. coli ini masuk di dalam luka, itu ngeri loh, bisa infeksi loh. Nah, apalagi kalau sempat kalian ambeien. Ketika kalian ambeien, dubur kalian itu susah dikendalikan. Aku pernah ambeien gara-gara fesesnya gede, teman-teman ya. Jadi ini aku jujur-jujur, aku bicara sesuai fakta aja. Waktu itu susah banget, teman-teman. Duduk aja kayak gini rasanya. Aduh, sakit banget ya Allah gitu. Pernah aku ambeien sekali. Jadi nggak enak ambeien itu. Nah, dulu kita tuh susah. Nah, makanya kita tuh wajib, aku tuh nggak anak-anak aku, keluarga aku itu aku paksa makan sayur, guys. Kalau kita makan sayur, maka feses kita itu bercampur dengan serat. Ketika kita ada serat, maka feses kita itu tidak besar, dia mencair dia. Jadi enak keluarnya gitu. Nah, bayangkan kalau yang masuk ke dalam dubur ini adalah torpedo. Torpedo om bule lagi. Seperti Elia, kan kita nggak tahu Elia nih main dengan siapa aja kan. Bayangkan Elia ini misalnya ditawar sama om bule yang kapasitas memorinya itu melampaui kapasitas dubur-dubur orang Indonesia dilewati torpedo orang bule. Bayangkan, aku cuman pengen kalian bayangkan, nggak rusak itu, maka klipnya itu bisa bunyinya yang tadi kentut, bunyinya gitu karena masih di klip ya. Jadi nah, klip yang sudah tidak berfungsi ini itu akan terbongkar longgar gini, maka cair di dalamnya itu bisa keluar kapan aja, makanya bau. Ya Allah, nih ya, ini aku kasih, takutlah dengan penyakit itu. Minimal kalian nggak takut Tuhan ya, kalian oten terserah lah. Apa kalian nggak takut dengan penyakit itu ya? Nih ya, ini aku kasih kalian data deh. Apakah kalian tidak takut ya?
Namanya penyakit granuloma inguinale. Wah, nama penyakitnya dikeren-kerenin ya. Bikin aja penyakit lubang dubur biar takut orang. Dibagus-bagusin namanya lagi. Aneh-aneh aja orang ini ya. Dibagus-bagusin namanya. Granuloma inguinale. Biar apa? Biar dianggap keren gitu, LGBT. Bilang aja pecinta lubang dubur, biar orang nggak berani melakukannya itu. Kasih sanksi sosialnya. Di Rusia sudah dijadikan organisasi terlarang loh itu LGBT itu. Granuloma anulare. Nih ya, granuloma anulare. Nih ya. Ini gambarnya teman-teman ya. Kalian akan terkejut. Oh ini bukan penyakit ini. Ini penyakit kulit. Oh ini beda guys. Ini bukan penyakit itu. Nah penyakit dubur ya. Ini beda nih. Penyakit dubur ya. Lubang dubur seperti terowongan jarak setengah meter sudah tercium bau. Ini teman-teman ya. Nih ya kalian baca ini ya. Ini Republik Depok. Ini seorang dokter yang bilang ya. Dokter Dewi Inong, pelaku GAY, lubang dubur seperti terowongan jarak setengah meter sudah tercium bau. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Nih loh. Ini teman-teman ya, ini perilaku menyimpang yang harus kita jauhi. Kenapa? Ini berbahaya. Lubang duburnya itu kayak terowongan, jadi isi-isi di dalamnya itu menyembur keluar. Harus pakai pampers dan itu baunya luar biasa. Makanya kalau yang mengundang Elia itu harus pakai sanitizer ya. Ada orang ngundang Elia gitu kan, itu harus bawa parfum. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim ya. Nah kalian yang suka pergi ke LC, yang suka lewat dubur itu, kalian nggak takut? Oke lah kalian nggak takut sama Tuhan ya, karena itu kan masih lama. Ya kan masih lama gitu. Pertanyaannya, kalian nggak takut dengan penyakit itu? Pak Ahmad Erlangga, saya tadi kan udah bilang Pak Ahmad, yang makan minggir dulu, jangan di sini. Nanti ini kita kajian serius ya. Ini kajian implikasi nggak takut kepada Allah. Jadi kajian kita adalah membawa berpikir orang-orang Kristen, apa kalian nggak takut azab dunia, penyakit lubang dubur yang seperti terowongan ini ya? Astagfirullah, nggak takut kalian ya? Itu salah satu bentuk azab Allah lo di dunia, lo dihinakan lo kalian, kalian menghinakan diri sendiri ya. Nih ya kalian bunyi kentutnya. Jadi kalian kalau ada temen bunyi kentutnya tuh bunyinya udah bukan atau gitu, kalian waspada ya. Tiba-tiba kalian punya temen bunyi kentutnya, kok kayak onggoknya udah keluar gitu. Kalian harus berpikir ya, itu jangan-jangan teman kalian klepnya udah bermasalah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Begitu banyak orang-orang zalim terhadap dirinya ya. Dikasih dikasih alat vital yang boleh dinikmati, halal dan toyib ya. Sudahlah halal, toyib, enak lagi gitu ya. Bagian jalur depan malah pilih jalur belakang yang penuh dengan permasalahan. Ada aja oten ini ya. Aduh, kok aku kebayang mencium bau aroma itu ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ayolah tobat kawan-kawan Kristen. Bau mulut manusia aja yang nggak dicuci, nggak digosok itu baunya nauzubillah min dzalik loh. Apalagi lubang dubur yang bunyinya udah poh. Ayo teman-teman Kristen, bertobatlah kalian. Bertobat itu bukan berarti kalian saya suruh jadi Islam, tidak. Kalian takut saja sama Tuhan. Nah ini salah satu yang sudah klepnya rusak nih ya. Halo Tenten. Ya Bu. Iya, silakan Tenten, agamanya apa? Kristen Bu. Kristen. Ya, termasuk pecinta dubur nggak kan? Enggak Bu. Enggak, alhamdulillah. Setidaknya tidak mencintai dubur ya. Mana ada di Kristen haram? Emang haram di Kristen? Coba mana Yesus bilang lubang dubur haram? Di Al-Quran itu ada mengatakan lubang dubur haram kan? Oh nggak boleh, ada. Tidak boleh menjima istri-istri. Jangankan orang lain loh.
Orang yang menyerupai laki-laki dan perempuan aja dilaknat sama Allah loh, apalagi memakai lubang duburnya, dek, nggak boleh. Oh ya, silakan di sini orang Kristen boleh bertanya. Kita bicara tentang Tuhan yang benar ya. Bentar, sebentar dek ya. Suaranya dikerasin dulu dek, suaranya kecil. Dek, dengar ya dek ya. Iya dek, sabar. Ya ampun. Sabar dulu ya, dengarkan dulu Bunda Gembala ya nak. Iya ibu. Coba suaranya tuh kan mendem. Coba cabut headsetnya, nggak usah kabur ke bawah selimut. Bunda nggak dengar suaranya. Di mute dulu ya, soalnya agak berisik. Di mute dulu, nanti baru Bunda. Ya, pintar, ini suaranya udah bagus. Oke. Anak Bunda, Bunda Gembala akan memberikan penginjilan kepada anak-anak domba. Tapi untuk para serigala tergantung. Kalau serigalanya nggak ngelawan, Bunda nggak cambuk. Tapi kalau nanti serigalanya ngelawan, nanti Bunda ludahi kudus ya. Ludah kudus Bunda ini terdiri dari asam mefenamat yang akan menghentikan merontokkan bulu para serigala. Jadi Tenten di sini adalah anak domba. Bunda akan punya kewajiban menginjili, memberikan pengetahuan. Tenten boleh bertanya tentang agama Islam, atau Tenten boleh bertanya tentang pahamnya Bunda terkait agamanya Tenten. Nah, sekarang Tenten bertanya saja, Bunda yang menjawab. Silakan Tenten. Ini ibu, saya mau bertanya. Memangnya kita kalau ke Arab itu diwajibkan minum kencing unta kah ibu? Tidak, kencing onta itu minuman kaum kafir ya. Karena pada waktu Nabi Muhammad suruh minum kencing onta itu untuk orang kafir. Kayak Tenten nih, karena kan Tenten nggak ada halal haram. Tenten jangankan kencing onta, kencing manusia aja Tenten nggak dilarang kan minum sama Yesus. Makanya Nabi Muhammad memberikan titah untuk minum kencing onta kepada orang kafir yang memang pantas sih minum kencing onta. Makan babi, makan yang haram aja mereka boleh, apalagi minum kencing onta. Ini contoh nih. Dari Anas bin Malik bahwa beberapa orang dari kabilah Urainah, nah ini bukan orang Arab yang diislamkan Rasulullah ya, pergi ke Madinah untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setibanya di Madinah, mereka sakit karena udara Madinah tidak sesuai dengan kesehatan mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada mereka, jika kalian mau, pergilah kepada onta-onta. Kan kata Rasulullah, jika kalian mau nih, berarti nggak dipaksa ya. Jika kalian mau, pergilah kepada onta-onta. Lalu minum air susu dan kencingnya, begitu. Jadi obat. Nah, jadi Tenten, kencing onta itu buat kaum kafir obat untuk sakit adalah kencing onta. Kalau buat kami tolak angin. karena kami itu diwajibkan memakan makanan halalan toyib. Nah, buat Tenten, Rasulullah baik. Dikasih solusi, daripada makan racun kayak Yesus disuruh mati pembuktian iman, kata Rasulullah itu disuruh minum kencing onta. Jadi kencing onta itu minuman spesial untuk Tenten dan kawan-kawan ya, pecinta lubang dubur dan juga pecinta babi kecap gitu deh. Soalnya saya lihat yang banyak tuh yang minum kencing unta tuh umat muslim ibu. Gitu kan, kalau ada orang Islam yang minum kencing unta tanpa disuruh, berarti ya salah mereka. Kenapa mereka minum? Kan nggak disuruh sama Rasulullah. Berarti ibu Salah belum mereka minum. sendiri lah. Kalau saya bilang orang Kristen banyak kumpul kebo, mau kamu bilang Yesus nyuruh mereka kumpul kebo? Nih contohnya nih, orang Kristen banyak mentusbol bokong anak kecil. Apakah kamu mau bilang itu ajaran Yesus? Jangan melihat ajaran itu dari perilaku umatnya dong. Karena kalau begitu cara kamu berbicara, maka kamu akan melihat bahkan 200.000 anak menjadi korban pelecehan seksual. Dan bahkan 400 pedofil itu berada, 3.000 pedofil itu berada di Perancis. Ketahuan ya, 3.000 pedofil. Gila, gila banget ini. Ini memang pecinta lubang dubur guys. Dan anehnya pedofilnya itu laki-laki semua rata-rata ya nih korbannya nih. Komisi Perancis ada 3.000 pedofil di gereja Katolik. Nah ini baru biadab, pelakunya banyak, terjadinya di gereja. Nah kalau seandainya kamu mengatakan bahwa orang lebih baik minum kencing onta sih daripada mentus bol bokong anak kecil, Terus menciptakan ibu predator. yang di santri-santri hamil, kasih santri-santri hamil tuh itu bagaimana ibu? Ibu tidak bahas itu? Ya ada sih, tapi nggak bisa mengalahkan kejahatan orang Kristen. Orang Kristen itu korbannya ratusan ribuan. Kalau santri-santri emang ada di pondok pesantren yang korbannya sampai ribuan. Coba cari data, nggak usah deh. Saya tantang orang Kristen menunjukkan gini. Coba kamu bayangkan ya. Tidak Ini saya ibu, kasih berita kamu banyak perbandingan. orang. Iya, sabar Tenten, sabar ya. Bunda kan lagi ngajarin kamu nih. Cara membandingkan tuh begini dek. Ini pondok pesantren. Kita belajar ya dek ya. Enggak, kamu mau belajar nggak? Kalau mau belajar Bunda akan jelasin nih. Iya bunda, iya. Oke. Ini pondok pesantren, ini masjid.
Ini gereja, ini asrama Katolik. Ya, kita perbandingkan dua nih. Masjid lawan gereja, pondok pesantren lawan asrama Katolik ya. Nah, kamu pernah nggak dengar telah ditemukan 100 korban pelecehan seksual di dalam masjid? Coba tunjukkan datanya. Kalau ada, berapa korbannya, berapa pelakunya? Kenapa? Anehnya, di masjid ini tempat manusia orang Islam datang setiap hari. 5 kali sehari loh orang Islam datang ke masjid. Kok korban pelecehannya kok nggak ada? Yang terakhir yang viral itu ada orang yang ditendang di masjid itu bukan pelecehan seksual ya. Itu pun kejadiannya dalam 1000 tahun baru sekali kejadiannya. Nah, mati Bu di masjid tapi Bu. iya, itu kan dalam 1000 tahun sekali kejadiannya. Tapi di gereja, kalian cuman ke gereja itu sekali seminggu loh. Pengikut kalian di gereja itu sedikit loh. Gak kayak kami di masjid rame. Tapi pencabulannya ribuan korbannya. Contoh. Aneh ya, kok perbandingannya kok kayak gitu banget ya. Ya, kalian lihat nih. Ya, kalian lihat ya. Contoh nih, aku tidak pernah dengar pelecehan seksual di masjid loh. Padahal kami tiap hari ke masjid, bahkan 5 kali loh kami sehari ke masjid. Tapi Kristen sekali seminggu aja ke gereja teman-teman. Korban pelecehan seksualnya tuh 216.000 korban pelecehan seksual terhadap anak ditemukan dalam gereja. Ini di gereja ini, hamba Tuhannya, anak-anak Tuhan sekali seminggu loh datang. Ibu, di masjid itu banyak yang curi sandal, Diam Ibu. dulu, Apalagi bentar dulu, pelecehan, Ibu. bentar. Iya, makanya tunjukin data. Sabar deh, kan Bunda lagi semangat. Jangan kayak gitu. Kalau kajian itu dengarkan. Di masjid, bayangkan ya perbandingannya gini loh. Di masjid itu setiap hari orang Islam ke sana. Dan tidak mungkin tidak ada anak-anaknya. Itu yang pertama. Bahkan banyak perempuan itu ketika sholat gampang digerayangi. Kalau kalian mau memperkosa tuh bisa loh, karena mereka sholat khusyuk. Tapi pernah nggak kalian dengar pelecehan seksual di masjid mencapai korban ratusan jiwa? Tidak pernah. Padahal umat Islamnya setiap hari ke sana. Dan bahkan 5 kali dalam setiap hari. Dalam setiap hari itu 5 kali loh kami ke masjid loh, baik laki-laki dan perempuannya loh. Ada nggak kalian dengarkan pelecehan seksual di masjid mencapai korban 10 orang aja deh, nggak usah 100 ya, nggak sampai ratusan ribu lah. 10 orang saja. Ada satu masjid yang korban pelecehan seksualnya mencapai 10 orang. Ya, satu itu. Padahal kami ingat, kami setiap hari ke masjid 5 kali sehari. Tetapi gereja kalian yang pendeta kalian cuman sekali seminggu saja ke gereja, lobang dubur anak kecil korbannya sampai ratusan ribu, apalagi kalau kalian tiap hari ke gereja. Bayangkan ya, kalian sekali seminggu saja ke gereja, lobang dubur anak kecil korbannya banyak, apalagi kalau kalian tiap hari ke gereja. Nah, itu masjid dan gereja. Kita sudah bandingkan ya, masjid lawan gereja. Sekarang kita bandingkan asrama Katolik, pondok pesantren. Baik. Diam dulu ya, Dek. Nah, kita kasih salah satu contoh asrama Katolik ya. Nih ya. Ini kita lihat di sini. 710 plus 6. Nih. Ini kita kasih perbandingan. Kita kasih perbandingan biar kita itu tidak apa namanya. Nah, pernah nggak kalian mendengarkan pondok pesantren ditemukan jenazah anak bayi hasil hubungan gelap haram, hasil hubungan sundal sebanyak 100 bayi, seperti yang terjadi di asrama yang dikelola gereja Katolik di Irlandia? 796 jenazah bayi diperkirakan akan ditemukan di dalam tangki septik di Irlandia, di mana ini adalah salah satu asrama yang dikelola oleh gereja Katolik di Irlandia. Kamu tahu nggak, itu bayi-bayi yang dibuang di septic tank itu usianya dari 0 sampai 3 tahun. Dan mereka itu rata-rata hasil hubungan skidibapap, hoba-hoba on the sky haram. Bisa nggak kamu kasih petunjuk kepada saya artikel di Indonesia yang pernah merilis dalam, kita belum 100 tahun merdeka ya, dalam waktu rentan mulai kita merdeka sampai detik ini, kita bentar lagi merayakan kalau kita 17 Agustus nanti, ada satu pondok pesantren yang terciduk
membunuh bayi-bayi hasil hubungan gelap ustadz dengan santri dan korbannya mencapai 100 orang. Kalau diperkosa memang ada. Nah, masalahnya adalah pelakunya dilegitimasi nggak, ditutup-tutupi nggak sama pondok pesantren, bekerja sama nggak instansi pondok pesantrennya. Kalau gereja bahkan itu kejahatan yang ditutup-tutupi. Mari kita buktikan ini ya. Nih, satu lagi saya tunjukkan kepada kalian. Tahun 2022 Paus Vatikan minta maaf kepada warga Kanada. Kenapa? Nih, jangan menertawakan kebejatan gereja lah, Dek. Jangan menertawakan kebejatan orang-orang Kristen. Itu jahat namanya. Kamu Kristen masa ngejek orang Kristen sendiri nih. Menurut BBC ini ya, nggak boleh deh menertawakan orang Kristen. Walaupun mereka bejat, itu kan orang Kristen itu orang negara Indonesia juga diizinkan dia. Nih, BBC News ya. Paus Fransiskus lakukan ziarah penebusan dosa ke Kanada, ajukan maaf atas kekerasan sekolah Katolik. Nah, kita bandingkan pondok pesantren ya, pondok pesantren dengan sekolah Katolik. Kamu tahu nggak sekolah Katolik ini apa yang dilakukan? Membunuhi anak-anak suku Indian. Paus Fransiskus memulai kunjungan bersejarah pimpinan gereja Katolik di Kanada, menyampaikan permintaan maaf secara resmi ke masyarakat adat setempat atas kejahatan yang dilakukan para guru dan pengelola. Tuh, mereka bekerja sama loh semua. Maaf ya, ini kejahatannya dilakukan oleh para guru dan pengelola. Ini tahun 2022. Iya, tapi ini minta maafnya tahun 2022. Emang ini kejahatan. Dan kamu tahu nggak sebentar, saya jelaskan dulu. Kamu nggak tahu asrama binaan gereja Katolik ini baru ditutup. Waduh. Oke, kita kasih data lagi ya. Ibu bantu kasih Inilah aku. Sebentar dulu. Kamu kasih satu data sama saya. Pertama, pemerkosaan di dalam masjid. Kalau kalian percaya ada tempat yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dilindungi oleh Tuhan, carilah tempat yang bernama masjid. Coba ibu bantu Ya, cari saat itu. diam dulu. Yang terjadi di masjid. Kok saya yang harus cari ya? Kamu lah yang cari. Lucu. Kamu Kristen mau nuduh. Ibu bilang nggak ada bukti. Ya karena gini ibu loh. tolong cari, kan? Karena kalau kamu mau menuduh, kamu yang buktikan. Kok saya ya? Kamu menuduh agama saya, terus saya bantu kamu membuktikan agama saya Ibu bejat. ada Ibu hati dua buat kali. bantu cari kasih ke ibu. Kau lah yang cari tahu. Kok aku pula yang cari tahu? Kenapa? Nih, Ibu takut cari kesalahan ibu sendiri. loh, kenapa aku takut? Kenapa? Apa alasan aku takut? Kan kau yang Ibu menuduh tolong kan? cari ke saya pelecehan yang terjadi di dalam masjid. Kenapa saya yang harus bantu kau mencarikan tuduhanmu? Kan goblok namanya ini, Dek. Kenapa Gini, ibu takut? kau pernah nggak masuk ke pengadilan? Kau yang menuduh, kau yang buktikan. Kok kau yang menuduh saya yang buktikan? Kok sebodoh ini, Dek? Untuk kita bukan di pengadilan ibu, saya kan Iya, saya bilang gini loh, Dek. Kalau kau mau menuduh agama Islam, tunjukkan bukti terjadi pelecehan seksual di masjid yang korbannya aku nggak minta 100 ya. Kalau korban kalian kan ratusan ribu tuh. Aku minta 10 orang aja. Sebuah masjid telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak kecil sejak. Saya cuma satu. Ya makanya minta datanya. Ih, kok goblok banget sih kalian umat Kristen ini loh. Tulis saja. Orang Kristen ini. Terjadi di dalam masjid. Ya kau lah. Kenapa ibu takut? Takut kenapa? Kok takut? Ibu takut kalau bukti itu ada pelecehan yang terjadi dalam masjid. Gini loh, Dek. Kan orang dengar kau ngomong nih. Semua Ya, orang saya itu tahu, punya Ibu. Google. Iya, dengar Saya dulu, tahu. dengar Kita dulu. lagi bukan dalam pengadilan, diam Ibu. dulu, Saya kan cuma diam minta dulu, Kres. Duh ya Allah, memang bodohnya Kristen ini. Dengar dulu, Dek ya. Kan di sini kan orang 2000 yang nonton. Kalau memang betul yang kau bilang ada satu masjid yang korban pelecehan seksualnya itu dari tahun sekian 100 orang 10 orang misalnya, tentu orang yang di bawah itu bisa tunjukkan. Kan banyak orang Kristen yang nonton di bawah tuh, pasti ada yang naikkan saya bawa. HP satu saja di sini ibu. Iya, kan kau HP minta buat tolong situ. sama Kristen. Coba kau bilang sama orang Kristen di bawah yang lain, bantu kawan-kawan Kristen, ayo kita buktikan kalau Islam itu agamanya bejat. Ada 10 kok. Aku minta 10 ya. Ibu Aku tidak minta fair. Ibu tunjukkan. cari kasih ke teman. Loh, kok tidak fair? Inilah umat Kristen ini. Tolonglah, Mereka Ibu. nggak Tolong bisa cari tunjukkan. kita di situ. Ibu kan HP dua di situ. Kau minta tolong dua. Kau minta tolong sama aku kau. Tidak ada salah juga. Kalau memang buktinya tidak ada, berarti ibu berani ke setuju. Aduh, loh.
Kenapa aku yang harus membuktikan ada pelecehan di masjid yang menuduh kau? Menceret ibu di sini buat. Iya, dikatakan mencret sama kau nggak apa-apa lah. Inilah kalian Oke, Kristen. Nah, kita berbanding. Diam dulu, enggak, aku lagi mau kajian. Udah, diam dulu. Nah, inilah maksud saya teman-teman. Bayangkan ya, di gereja mereka tuh cuma sekali seminggu loh ke gereja, tapi dubur anak-anak korbannya ratusan orang. Di masjid kita umat Banyak ibu Islam. di masjid ini, Aduh, banyak, ibu. iya mana? Ya kau cari kau turun dulu ke bawah, kau screenshot, nanti kau naik lagi ya. Aku pula yang nyuruh. Kok aku yang kau suruh nyarikan data, bodoh. Apa mereka semua sebodoh ini ya? Hah? Apakah mereka sebodoh ini semua? Gini loh bro, aku minta sama kau tunjukkan data ada korban pelecehan seksual di dalam masjid. Nggak usah 100.000, nggak usah 100 orang. Aku minta 10 orang anak kecil menjadi korban pelecehan seksual terjadinya sejak tahun ini ke tahun itu. Nah, itu ya. Kalau pondok pesantren memang ada. Tapi yang ku minta itu tunjukkan bahwa lembaga pesantren itu bukan cuman si pencabulnya yang bekerja, tapi lembaganya. Kalau yang terjadi ini lembaganya ikut kurang ajar, membunuh dan melecehkan nih. Nih, kau baca ini datanya, ya. Ini, nih. Dia menyampaikan permintaan maaf secara resmi ke masyarakat adat setempat atas kejahatan yang dilakukan para guru, berarti gurunya bukan cuma satu ya, para guru dan pengelola. Nah, coba tunjukkan sama aku satu pondok pesantren yang gurunya, pengelolanya bekerja sama untuk mencabuli anak kecil, korban bayinya ratusan orang ditanam, disembunyikan, terjadinya bertahun-tahun. Coba tunjukkan dong. Nah, mari kita lihat apakah pondok pesantren itu Islami. Kalau ini kan gereja, ini gereja Katolik, ini Kristen banget ini. Bahkan gereja sekolah asrama Katolik loh. Ini perbandingannya kita loh. Jadi kembali ke lubang dubur ya. Kita kajian kesehatan dulu teman-teman ya. Pokoknya saya akan berusaha menampilkan kajian saintifik dan kajian agama dan akademis dan juga ilmu. Nah, kenapa LGBT itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Bayangkan ya, saking haramnya LGBT. Kalian tahu kan dalilnya? Jangankan memiliki kecenderungan seksual kepada laki-laki sesama laki-laki dan perempuan kepada perempuan, menyerupai laki-laki kalau perempuan dan sebaliknya saja itu hukumnya haram. Saya ulangi sekali lagi. Menyerupai laki-laki saja, menyerupai perempuan saja hukumnya haram. Kenapa? Karena ternyata kaum LGBT ini itu betul-betul merusak peradaban. Kita lagi makan enak-enak di restoran, tercium bau tai. Ini lagi makan ya, nih lagi minum nih kopinya. Ini contoh nih ya. Salalalala, lagi minum kopi. Lewat Elia Miron, ya kan? Kok bau WC ya? Kok kentut ya? Enggak. Nih Alfi, aku lagi minum sama Alfi nih, sama Nandar, Alfi sama Tante Mika. Hei Alfi, kamu kentut ya? Kok udah kayak bau ujung tai Alfi? Enggak ada Uni, masa Alfi kentut? Di dalam Islam kan harus menjaga adab. Nandar, lu habis makan apa? Kok mulut lu bau banget, bau lubang tai? Enggak ada Uni Rifa. Masa gua diajarkan Nabi gua bersiwak Uni Rifa? Masa mulut gua bau lubang tai? Oh kau Tante Mika, enggak mandi kau ya, bau lubang tai kau Tante Mika. Astagfirullah Unirifa, kita saja habis berjima itu mandi wajib Unirifa. Bagaimana mungkin Rasulku yang mengajarkan aku pakai parfum keluar rumah, Unirifa katakan aku nggak mandi bau tai. Terus apa ini yang bau tai ini? Kok bau lubang tai? Tadi ada Elia Meron loh Unirifa, kata si Alfi. Hah? Si Elia Meron? Sama si Edis TV, RK, Elia Meron, Joseph sama Edis TV. Di mana mereka? Itu di meja seberang. Oh iya ya, Edis, Elia Meron, RK, sama Joseph. Kok campur ya baunya? Bau lubang tai, bau turik telinga, bau sampah yang udah seminggu. Kok busuknya campur-campur ya? Oke, mari kita bahas baunya ini. Karena hidung saya ini hidungnya sangat tajam ya kan. Aku mencium aroma ini. Ini dari lubang, dari celananya Elia nih. Elia, apa Unirifa? Itu kok bau tai? Pas dia kentut, keluar sedikit ujungnya. Waduh,
Aduh, bau banget, bau banget. Elia, kamu ke toilet dulu, cebok sana. Aku nggak diajarkan cebok sama nabiku, sama Tuhanku. Terus, ya kami nggak masalah, cebok nggak cebok tetap ke gereja. Nggak ada kudus, kami kudusnya rohani. Jadi, ya kami nggak apa-apa, nggak cebok. Terus tahi kau yang nyangkut itu, yang berserak di samping-samping itu, pakai tisu. Terus kok aroma ini ya? Kok aroma telinga yang udah busuk ya? Joseph, kau habis makan babi ya? Iya, Unirifa, habis makan babi. Terus habis babinya nggak kau cuci? Karena Tuhanku gak ngajarin cuci tangan. Orang Tuhanku aja makan gak cuci tangan. Ih, bau babi itu busuk banget teman-teman. Sumpah, aku pernah loh temanku makan babi, baunya amis banget loh. Bau si Joseph lah nanti kan. Joseph, kok baumu amis banget, bau turi telinga Joseph. Ya karena aku habis makan babi, Unirifa. Terus kok gak cuci tangan? Karena Tuhanku makan aja gak cuci tangan, Unirifa. Joseph, kok bawa hand sanitizer? Nggak mempan, Unirifa, nggak boleh juga. Tapi ini kok bawa sampah yang seminggu busuk ya? Ternyata si RK lagi ngomong, menguap ya. Kata dia kan, RK, kok bawa sampah mulutmu? Nggak apa-apa, Unirifa. Aku nggak ada ajaran gosok gigi di agamaku. Terus kami ini nggak pala, kami ini kan kudusnya kudus rohani. Aduh, ternyata aneka bau itu di meja kalian. Ternyata masih ada satu lagi yang belum kena ya kan, si Edis. Wah, si Edis terlihat bersih nih. Oh, kayaknya bukan si Edis nih bau nih. Tapi kok agak kering-kering kayak bau tahi kering gini ya. Ini aroma baunya kayak tahi kering gitu ya. Ini Edis nih. Edis, kok bau tahi kering? Ternyata si Edis pas buka baju, dakinya ya ampun. Riva, kami tidak diajarkan mandi. Tuhan kami aja nggak mandi. Dicelupkan cuma sekali waktu dibaptis, itu pun sebaju-bajunya. Waktu dia dicelupkan itu bajunya nggak dilepas, nggak ada dia gosok-gosok pakai sabun badannya. Beda kayak Nabilu kan mandi bersih. Waduh, jadi kau sama ini waktu aku di Amerika kan aku pakai jaket ya, guyur kan badanku, dakinya lengket. Aduh, ternyata aneka bau turi, bau babi, amis babi, bau sampah, sama bau tai kering, bau septic tank itu kalian. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.